Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat malam dokter-dokter teman sejawat sekalian. Selamat datang di free webinar series episode 1 bersama Autus. Tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dr. Alfi Aknuristianingrum, selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Sambil menunggu sejawat lainnya, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait autus dokter. Nah, kira-kira dokter-dokter sekalian sudah tahu belum apa itu autus? Mungkin sudah familiar ya. Autus Research, autus.id. Sekarang juga ada autus Beat yang membahas tentang EKG. Tapi sebenarnya autus itu apa sih dokter? Ternyata Autus itu adalah platform all-in-one yang menyangkut tentang belajar UKN PDPD, kemudian menulis systematic review ataupun meta-analisis, hingga berarti EKG. Nah, saat ini ada 1.300 lebih alumni Autus loh dokter. Saat ini, Autus memiliki 15 tutor yang aktif dalam membantu sejawat dokter sekalian untuk menulis literatur review dan dapat dibimbing dari nol, dari tidak tahu apa-apa tentang sistematik review maupun meta-analitis, hingga submit abstraknya itu dokter. Nah, sambil menunggu teman-teman yang lain yang belum hadir, nah izinkan saya untuk menjelaskan juga nih dok, kira-kira ada paket apa aja di Autus yang membahas tentang systematic review maupun meta-analisis. Jadi, ternyata ada 3 paket yang ditawarkan oleh Autus. Yang pertama ada paket dasar, video only. Ini dimulai dari 349.000 saja, Dok. Ini udah kayak kita makan aja sekali ya, Dok. Apa sih yang didapatkan dari video only ini? Ternyata kita dapat video materi lengkap lebih dari 9 jam. Jadi kalau dokter mau nonton dulu, apa sih yang ditawarin Autus nih kok pede banget jualan 349.000. Dokter bisa mulai dari video only dulu, dokter. Kemudian ada juga komplit packaging. Ini mulai dari 499.000. Wah. Nah, ini apa aja yang didapatkan? Selain dapat pembelajaran lebih dari 9 jam, dokter-dokter juga dapat systematic review idea board, kemudian template menulis, dan juga prom AI. Wah, dapat banyak ya. Tapi dokter merasa, kok kayaknya aku nggak pede ya mau menulis ini. Nah, di Autus ini juga disediakan private coaching dokter. Berapa sih harganya? Mahal nggak sih? Ternyata harganya 899.000 saja dokter. Apa saja yang didapatkan? Ternyata dapat tutor, coaching, one on one. Jadi kalau saya mau daftar, tutor saya juga dapat satu nih dalam satu grup WhatsApp. Nah, di WhatsApp ini nanti bisa minta Zoom dokter kalau sudah menyelesaikan hari pertama pembelajaran. Jadi kita bisa minta ke dokter yang ngajarin, dokter saya bingung ini, kira-kira bisa nggak ya dokter, kita janjian Zoom. Nah, nanti kita kalau sudah jadi, revisi pun dibimbing. Sampai kapan sih dibimbingnya? Sampai publikasi pertama dokter-dokter sekalian. Setelah itu, kira-kira hari ini kita mau ngapain? Apakah dokter-dokter sudah tahu? Nah, seperti yang sudah disampaikan di awal tadi ya dokter, hari ini ada free webinar series episode 1 bersama Autus. Topiknya sendiri adalah terkait 5 alasan systematic review terbengkalai dan cara menuntaskannya sampai publikasi. Sudah tahu nggak dokter-dokter kita akan berbincang bersama siapa? Wah, ini sudah on cam nih tokoh utamanya malam ini. Kita spotlight nih. Ya, Dokter Bima. Ya, bersama kita di sini ada Dokter Bima, atau lebih tepatnya sekarang masih Kakak Koas ya. Iya, Kakak Koas di sini. Dokter Bima ini luar biasa sekali dokter. Karena walaupun kakaknya ini masih koas, tapi kakak ini punya banyak banget yang sudah terbit ya. Publikasinya itu banyak banget. Apa aja?
Nah, ada 11 Scopus dan Sinta. Di antaranya adalah Association of Adipokines with Major Advanced Cardiovascular Events Following Acute Myocardial Infarction, a Systematic Review and Meta-Analysis yang terindeks Scopus Q2 dan BMC Kardiovaskular. Kemudian Saudara Bima ini juga sudah mengikuti 36 ilmiah conference, diantaranya mendapatkan first winner, yaitu first winner di Oral Presentation SIM Card Padang 2026 dan juga first winner Research Presentation Pekanbaru Kardiologi Update 2025. Nah, selamat malam Dokter Bima. Boleh disapa nggak nih sejawat-sejawat yang lain? Selamat malam Mimin. Selamat malam kawan-kawan semua. Wah, apa kabar Dokter Bima malam ini? Apa persiapannya nih dok untuk menyampaikan materi? Siap banget dong. Nanti kita akan lebih banyak berdiskusi dan lebih implementasi terkait dengan masalah-masalah yang kita hadapi di Sistref ya. Wah, saya sebagai moderator aja udah nggak sabar nih dok. Mungkin bisa langsung nih. Gimana, dokter mau share screen atau perlu dibantu dok? Saya saja, nggak apa-apa. Siap dok. Mari kita simak bersama-sama presentasi dari Dokter Bima. Silakan dokter. Baik, terima kasih banyak moderator yang telah menyampaikan dengan baik ya. Baik kawan-kawan semuanya, sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Kita akan lebih banyak membahas terkait dengan topik Sisref. Kenapa sih Sisref kita itu terbengkalai dan tidak bisa dapat dipublikasi? Jadi di sini saya sudah merangkum 5 hal yang sering banyak terjadi bagi para peneliti ataupun bagi para kita yang ingin melaksanakan publikasi di studi-studi tertentu. 5 ini merupakan top yang paling relevan ya bagi kita. Kenapa sih yang sering disampaikan oleh reviewer jika kawan-kawan nantinya ingin melakukan publikasi sehingga tertunda atau bahkan di-decline oleh orang reviewer tersebut. Mari kita bahas terlebih dahulu. Sebelumnya saya izin menyampaikan, sudah disampaikan sama kakaknya, tapi universitas saya itu dari Riau, Sumatera. Kebetulan dari Aukus Research itu cuma dua ya, dari Sumatera itu saya sendiri dari Riau, dan satu lagi ada Kak Sri Handayani itu dari Sumatera Utara. Jadi kawan-kawan, walaupun dari Riau, tapi kualitas kami tetap sama dengan adanya di Pulau Jawa. Baik, dengan publikasi telah disampaikan, saya sebenarnya udah mengikuti berbagai macam conference, dan salah satunya itu yang disampaikan oleh kakak tadi. Dan saya sudah ahli dari sistem meta analisis ini karena saya sudah menempuh sejak saya preklinik tahun 2023 hingga sekarang saya tetap belajar di bidang tersebut supaya lebih advance dan expert. Oke, mari kita mulai saja. Nah, sebenarnya ingin yang saya sampaikan terlebih dahulu sebelum kita akan menyampaikan lebih banyak hal terkait dengan Sistref. Saya merupakan salah seorang tutor yang ingin menyampaikan kepada klien-klien saya adalah ingin memahami secara prinsip ataupun pahami secara dasar. Sebenarnya sih apa sih perbedaan antara systematic review dengan perbedaan lainnya? Kenapa sih kita harus membuat systematic review? Kan banyak jenis yang lain. Kalau ada seperti literature review, scoping review, narrative review. Namun kenapa yang kita pilih itu ada systematic review? Itu merupakan suatu pertanyaan yang paling sering ditanyakan dan paling sering kemana ya dok untuk bisa dapat membedakan antar satu dengan yang lainnya. Baik, saya akan menjelaskan secara umum saja. Di sini, ingin yang saya sampaikan kepada kawan-kawan semua, kenapa sih Actus Research itu berfokus terhadap Sisref dan Meta? Kenapa tidak membuat suatu case report? Kenapa tidak membuat suatu original research dan sebagainya? Karena pada prinsip ini kita sudah mengetahui daripada piramida evidence-based medicines. Karena bahwa level satu itu adalah systematic review and meta-analysis. Maksudnya apa? Bisa Sisref, bisa Meta, atau bisa kedua-duanya. Jadi dengan hal tersebut, jika sana kawan-kawan ingin melaksanakan publikasi atau adanya suatu ingin melaksanakan submit untuk conference internasional ataupun nasional, ini masih bisa diajukan. Kenapa? Karena jika seandainya studi Sisref dan Meta ini merupakan analisis data sekunder. Apa sih dok maksudnya data sekunder? Apa sih maksud data primer? Karena misalnya in case seperti saya seperti ini, jika saya ingin melaksanakan suatu submit untuk publikasi atau adanya submit untuk conference, saya melakukan analisis data primer. Maksud itu saya melaksanakan penelitian sendiri, saya harus mengurus etiknya, saya harus melaksanakan berbagai macam hal, dan setidaknya sekiranya itu ada 6 bulan atau bahkan 1 tahun untuk memakan waktu kan untuk bisa melaksanakan hal tersebut, untuk bisa mengikuti conference. Tentunya itu sangat lama. Namun jika seandainya analisis data primer kita yang melaksanakan untuk mengambil data, namun data sekunder kita bisa mengolah data tersebut dari penelitian-penelitian yang telah dilaksanakan ataupun review-review yang telah dilaksanakan oleh sebelumnya atau adanya suatu studi-studi yang mereka laksanakan. Jadi kita mengambil
studi tersebut dan kita olah. Itu belum sebuah analisis data sekunder. Dalam waktu kurang waktu, kalau aktus ini lebih kurang bisa tergantung 10 hari atau kurang dari tersebut bisa dilaksanakan tergantung bagaimana seorang klien itu menyampaikan suatu progresnya, dan kami akan siap untuk bisa menyelesaikan ataupun bisa untuk mengajari hingga terbitnya suatu abstrak tersebut untuk disubmit dan dilanjutkan dengan adanya proses publikasi. Lanjut lagi, sebenarnya sih apa sih perbedaan antara keempat tersebut? 5 hal poin penting inilah, ada juga 5 hal yang akan sering dikelirukan lah bagi para publikasi. Kenapa sering di decline, kenapa sih sering reviewernya melaksanakan revisi mayor dan sebagainya. Selaku saya yang melaksanakan publikasi dari nol, saya mempelajari dari sendiri. Ini yang paling relevan yang saya alami. Yang pertama itu adalah di sini saya ingin membedakan terlebih dahulu ya, baru nanti kita akan membahas terkait dengan masalah-masalah hal itu, baru agar nantinya bisa paham sebenarnya si Sref itu berbeda dengan lain itu apa. Sysref, Sysref, Litref, Narrative Review, dan Scoping Review sebenarnya itu berbeda daripada fokus pertanyaan. Sebenarnya apa sih fokus pertanyaan itu adalah bagaimana cara kita mengetahui suatu topik ataupun ingin mengajukan suatu topik. Kita harus tahu adanya pertanyaan-pertanyaan spesifik untuk bisa membuat tersebut. Perbedaannya apa kalau Litref itu tidak ada pertanyaan. Maksudnya kita ingin membuat suka-suka kita aja gitu, tidak ada batasan sehingga dia tuh akan terlalu luas pertanyaannya. Sehingga kalau seandainya ditanya oleh reviewer, kita tidak bisa menjawab karena kita tidak membatasi suatu studi sehingga dia ruang lingkupnya luas. Pembahasannya kemana-mana. Ataupun biasanya kan untuk review obat, review dan sebagainya, tidak ada batasan tertentu. Tapi kalau naratif review, itu dia tuh hanya menggunakan suatu POV. Menurut saya narasi, berarti menarasikan apa? Mendeskriptifkan. Jadi kita itu mendeskriptifkan suatu hal dengan mengambil suatu studi review juga. Namun untuk itu sudut pandang saya terhadap penelitian ini seperti ini. Jadi itu bersifat perspektif atau subjektif. Namun kalau scoping review itu dia scope, dia tuh menjangkau. Tapi menjangkau itu adalah biasanya gap research ataupun adanya suatu tren tertentu sekarang ini. Itu berbeda sangat sekali dengan Sysref. Kalau Sysref itu kita udah spesifik, sama seperti gambar saya. Dia tuh ada panah tepat di tengah gitu. Kenapa? Kita tuh ada namanya PICO. PICO itu adalah suatu hal kunci utama yang perlu kita rumuskan. PICO ini ada population, intervention, comparison, dan others. Atau juga banyak nanti PO atau dan sebagainya itu banyak banget bentuknya. Kenapa? Pertanyaan kita spesifik. Misalnya saya, seorang peneliti yang ingin mengikuti conference di jantung. Populasi saya ingin adalah pasien-pasien yang infak miokard. Intervensi di sini saya ingin melihat adanya obat colchicine. Obat colchicine ini mungkin obat-obat yang seperti asam urat. Oh, ternyata saya setelah baca-baca colchicine ini ternyata manfaatnya bagus ini untuk pengobatan-pengobatan pada pasien-pasien yang akut myocardial infarct. Kemudian saya bandingkan dengan placebo dan outcomes-nya adalah saya ingin melihat berdasarkan dari parameter adanya kerusakan infark miokardnya kah, atau dari presentasenya kah, atau histopatologinya kah, dan sebagainya. Jadi maksudnya apa? Pertanyaan saya itu spesifik di tengah. Jadi tidak akan ada studi-studi di luar yang saya sampaikan tadi berdasarkan Piko. Jadi tidak akan membingungkan dari para peneliti jika seandainya ada orang membaca, mereka tuh paham langsung masuk ke kepalanya, oh peneliti ini sekiranya seperti ini. Jadi tidak ada seperti terlalu luas. Dan strategi pencarian data. Kita itu di naratif, scoping, dan sysref itu biasanya ada. Tapi kalau seandainya di literef enggak. Maksudnya ada strategi pencarian data itu strategi. Dan benar-benar istilah keyword dan sebagainya. Jadi maksudnya itu kita udah tahu nih bagaimana kita mendapatkan studi tadi yang saya sampaikan tadi. Kan udah dapat pikonya. Kita buat kata kuncinya. Kata kunci ini diharapkan kita mendapatkan studi-studi yang kita inginkan. Yang seperti yang saya sampaikan. Kan nggak mungkin dari Piko saya buat tadi kira-kira udah timbul langsung artikelnya. Nggak mungkin. Jadi kita harus proses mencari dulu, nanti baru kita lakukan adanya proses screening. Nah, proses screening itu kalau seandainya di Sysref itu ketat. Kita bisa menetapkan adanya suatu berdasarkan dari Prisma Guidelines. Kawan-kawan nanti kita lihat nanti Prisma Guidelines itu bagaimana. Kita juga secara langsung dengan adanya mengetahui Piko, kita udah dapat menentukan secara langsung inklusi serta eksklusi. Sehingga mereka jelas, oh para peneliti ini tahu nih kenapa ini diinklusi, kenapa ini eksklusi, kenapa nanti pada alur pencarian datanya studi-studi ini dibuang, studi-studi ini dimasukkan. Tapi kok beda halnya dengan Litref. Kawan-kawan kalau saya baca Litref itu semuanya masuk gitu. Suka-suka dari para penelitinya aja atau para pembuatnya aja karena mereka tidak ada membatasi sehingga hal tersebut dibilang disampaikan adanya bias atau bisa aja studi yang tidak mungkin nggak bagus dimasukkan nggak dimasukkan atau studi yang bagus baru dimasukkan atau studi-studi yang di luar tidak termasuk cakupan juga dimasukkan. Jadi dia itu terlalu luas sehingga tidak bagus. Sehingga evidence based medicine literasi itu jauh lebih rendah.
dia paling bawah itu di atas daripada case report ataupun preclinical study itu baru nanti opinions of expert itu baru nanti disebut sebagai litref. Nah, ekstraksi dan analisis datanya ini yang sangat berbeda. Nah, kalau kita pada sisref, kita akan mengenal namanya itu risk of bias, risiko bias. Nanti kita akan bahas, ada juga certainty of evidence. Itu merupakan yang perbedaan sangat besar ya. Sehingga kita udah dapat nih menilai daripada critical appraisal daripada studi. Dan terakhir itu objektifnya, literaf itu pasti pengetahuan dasar secara garis luas, sedangkan naratif itu opini seseorang sehingga dia ada POV masing-masing terhadap bagaimana kondisi tertentu sekarang. Kalau scoping itu menjangkau dan melihat bagaimana tren atau gap research yang ada di sekarang, tapi Sysref itu berfokus terhadap yang saya sampaikan tadi berdasarkan Pico yang telah kita yang susun, kemudian kita akan membuat suatu bukti klinis tertinggi dan juga minim bias. Atau kita udah tahu nih apa. Mari kita langsung eksekusi. Sebenarnya prosesnya bagaimana sih dari Sysref secara garis besar seperti ini. Tadi proses itu hampir sama dengan hal yang saya sampaikan 5 step dasar tadi. Mulai dari tadi kita mulai adanya suatu pencarian dengan pada kita penentuan Pico, dari Pico tadi kita buat kata kunci kita tentukan lagi apanya screening melihat daripada studi itu apakah sesuai dengan kriteria atau tidak. Kemudian kita analisis, baru kita mendapatkan studi inklusi, barulah nanti kita analisis dibuat dan buat kita narasikan bagaimana terkait dengan topik-topik yang kita lampirkan nantinya. Mari kita lanjutkan. Ini merupakan 5 kesalahan utama yang paling sering disampaikan. Ini pun udah terbukti daripada para peneliti-peneliti yang menyampaikan eh, apa sih yang perlu disampaikan yang dibuat oleh Sisref ini 7 hal. Namun apa sih kesalahan utama yang sering disampaikan oleh para penulis ini pula yang menjadi suatu masalah. Jadi itu merupakan suatu hal yang relevan karena dari setiap poin-poin yang saya sampai tadi dari Pico sampai habis jika seandainya ada suatu hal yang tidak jelas atau suatu hal yang tidak pas atau tidak tidak spesifik dijelaskan itu menjadi suatu pertanyaan bagi reviewer dan itu akan menjadi suatu cambukan bagi para penulis apakah dia akan mau mendecline atau dia bisa akan disuruh untuk menyampaikan revisi mayor gitu. Yang pertama itu adalah kita bahas adalah pertanyaan review yang tidak dirumuskan secara spesifik. Misalnya kakak-kakak sekalian nanti kalau sana ikut sama saya, jika seandainya nanti sama saya tuh atau dengan tutor-tutor lainnya, saya ingin menyampaikan, tentu kan untuk mendapatkan suatu piko kita harus explore ide. Jadi saya explore ide ini apa maksudnya dok? Explore ide itu adalah dokter tuh membaca secara garis keseluruhan aja, kayak misalnya, ini tertarik nih topiknya bagus, nanti kita akan susun sebanyak mungkin. Kenapa topik-topik yang bagus tadi harapannya dapat bisa membuka wawasan dokter. Jadi saya tidak ingin dokter itu terfokus judulnya udah dapat nih dok gitu ya. Saya mau yang ini. Sebenarnya mungkin dengan menurut pandangan kita, POV kita itu mungkin bagus ya. Tetapi dengan adanya tren sekarang ternyata ada yang lebih terbaru. Karena itu saya ingin dokter-dokter sekalian nanti mengeksplor ide gimana caranya nanti saya akan jelaskan. Dan kemudian baru kita rumuskan Piko. Piko itu pastilah semua para dokter kesehatan dan sebagainya pasti udah paham lah dengan Piko secara garis umum. Ada populasi. Populasi itu adalah target orang atau target masalah yang kita ingin ajukan. Intervensi. Apa sih intervensi yang kita ingin lakukan? Apa sih paparan? Kalau seandainya kita ingin observasional, paparan biasanya. Kalau seandainya kita intervensi yang terkait dengan obat kayak RCT, biasanya obat-obatan yang kita kasih. Comparison itu apa? Membandingkan apa setiap studi itu harus ada dibandingkan misalnya pembandingannya standar atau placebo. Maksudnya itu ya biasanya pelayanan standarnya gitu. Contoh in case seperti ini, saya meminum misalnya adanya obat intervensi ini seperti kokisin tadi, saya suatu intervensi memberikan obat melihat outcome berdasarkan kerusakan miocardial infarct ya. Nah, di sini comparisonnya saya bandingkan dengan placebo. Placebo itu adalah suatu obat tapi tidak ada suatu zat kimia klinis yang ada di sana sehingga membandingkan efek terhadap kokisin ini dampak nanti pada outcomes apakah ada perbedaan signifikan atau enggak. Kalau ada perbedaan signifikan, oh ternyata cookies ini bermanfaat. Tapi kalau seandainya tidak ada, berarti tidak akan bermanfaat. Nah, outcome inilah tadi kalau saya bilang suka itu parameter. Parameter-parameter apa yang kita ajukan. Mari kita lanjutkan. Ini nih yang sering banget saya alami permasalahan karena saya ingin dokter-dokter sekalian nanti itu membahasnya itu sesuai dengan apa yang terjadi yang biasanya kita eksekusi. Kalau teori itu mudah ya, mudah banget kalau kita pahami dengan sisra dan meta. Namun kalau seandainya dengan yang sering kita hadapi dengan sehari-hari yang pertama, Kak, saya udah kenapa sih penting banget Piko? Kan saya dapat judulnya. Tadi saya udah jawab. Kalau seandainya kita berfokus dengan judul tersebut, kita udah berfokus sempit tapi boleh.
Saya membolehkan, namun saya harapannya lebih bagus kita eksplor ide terlebih dahulu. Mungkin ada yang lebih terbaru, ada yang lebih bagus, ada yang lebih relevan untuk disampaikan. Yang kedua, Kak, saya ingin nyusun, nggak usah nyusun Piko, saya cari artikel. Coba setelah dokter saya jelaskan secara spesifik tadi, kalau seandainya kita nggak nyusunkan Piko gimana? Ya mungkin akan amburadul karena kita tidak ada peta. Saya menyampaikan kalau seandainya Piko itu peta, nanti saya akan ada gambaran itu. Karena kompasnya itu kemanapun, dokter ke kanan, dokter ke kiri, ke depan, ke belakang, itu harus sesuai dengan peta dokter. Kalau seandainya dokter nggak nyusun Piko tersendiri pun, nanti dokter pasti bakal bingung karena bakal banyak studi-studi yang banyak banget di database. Sehingga tidak ada menjadi suatu pedoman utama bagi dokter untuk mencari yang mana satu yang akan dilaksanakan suatu sintesis. Itu akan membingungkan. Dan ketiga, Kak, kalau aku buat manuskrip tanpa Piko gimana? Inilah yang terjadi pada kalau si Sref itu terbengkalai udah bagus dan sebagainya, tapi Piko aja nggak tahu itu bakal dilaksanakan mungkin revisi mayor atau bakal di decline, itulah akan menjadi suatu permasalahan dan publikasi. Next. Nah, ini saya ada buat gambarannya. Pico itu adalah gambaran ya. Menurut saya itu peta. Saya setuju dengan konsep ini. Saya yang memikirkan ini pasti peta. Pico itu merupakan kunci utama bagi saya. Karena fokus penelitian itu berdasarkan Pico, kita nggak kemana-mana, arahnya tepat. Kita udah tahu tujuan dan variabel utama kita. Udah kita mencari variabel relevan. Dan metodologi penelitiannya jelas. Ini empat utama. Jadi ke dokter-dokter sekalian, jangan menganggap remeh Pico gitu. Jadi Pico ini merupakan suatu konsep utama. Dengan adanya Pico nanti kita bisa membuat data strategi. Dengan ada Pico dan kita dapat lebih jelas. Dengan Pico kita tidak kemana-mana. Ada kompas utama untuk mencapai tujuan. Next. Nih, sebenarnya sih bagaimana sih dok? Kenapa dokter sebut sebagai peta? Nih contoh sederhana nih. Saya nih, saya ingin ikut conference misalnya. Maaf ya kardiovaskular lagi. Ya udah jangan kardiovaskular lah karena kebetulan saya topik saya sering banget tentang kardiovaskular. Contohnya nih neurologi yang paling intervensi lebih banyak itu tentang Alzheimer atau tentang pasien-pasien akut stroke gitu ya. Contoh seperti ini. Rumusan penelitiannya, sebenarnya saya ingin apa sih? Dokter mungkin kepo ya, nengok-nengok kondisi sekarang. Apa sih yang masalah? Misalnya kan saya tuh sering kepo dok, kayak kalau melihat dari penelitian. Kenapa ya ada pertanyaan-pertanyaan timbul saya? Kenapa sih Alzheimer sekarang prognosisnya buruk? Kenapa sih Alzheimer tidak ada intervensi yang tepat ya? Kenapa sih masih kualitas hidupnya masih tidak dipertahankan? Kenapa sih dia tidak bisa dihentikan progresivitas daripada kerusakan daripada otak-otak yang terjadi, kenapa sih beta amyloid plaque ini bisa banyak banget sehingga mengakibatkan suatu hambatan dan mengakibatkan penurunan progresif. Nah, pertanyaan-pertanyaan. Jadi di mana dok dapat pertanyaan tersebut? Dokter bisa bisa bantu dengan AI lah, dengan inilah semua sekarang udah banyak banget ya. Tidak perlu pakai pikiran sendiri. Udah banyak metode-metode untuk bisa mendapatkan tersebut. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan tadi akan timbullah suatu dokter untuk menyusun Piko. Nah, contohnya, oh populasi saya Alzheimer. Intervensi yang saya laksanakan misalnya intervensi dengan penggunaan obat XX ini atau dengan pengobatan nanokorpumin atau bla bla bla. Saya bandingkan dengan placebo atau dibandingkan dengan pengobatan terkini lah dengan adanya obat ini. Saya bandingkan adalah lihat pertama progresivitas dari penurunan bagaimana quality of life-nya. Saya melihat berdasarkan daripada ada nggak lebih banyak kerusakan destruksi daripada otaknya atau ada berkurang nggak beta amyloid plaque yang terjadi dan sebagainya. Itu kan menjadi, oh secara langsung dokter udah membuat Pico nih. Dengan hal tersebut dokter bisa membuat kata kunci dari search strateginya. Kita udah mencari, apa guna search strategi tadi? Gunanya untuk bisa mendapatkan database ya. Maaf, untuk bisa mendapatkan artikel dalam pencarian di database. Nanti baru dokter secara langsung udah dapat Pico. Dokter pasti dong bisa menentukan inklusi dan eksklusi. Inklusi itu maksudnya pasien Alzheimer misalnya kriterianya adalah sesuai dengan guideline berikut dengan diagnosis dengan bla 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 dengan bla bla bla. Itu kan mudah aja kita membuat inklusi itu dan eksklusi. Baru kita nanti ekstraksi sehingga penyusun artikel. Itulah kalau seandainya saya yang menjadi klien, jika dokter udah dapat nih arahnya secara langsung, itu udah dapat langsung menyusun artikel. Jadi menyusun artikel itu tidak terlalu sulit seperti yang dokter pikirkan. Yuk kita masuk. Ini yang sering terjadi ini nih, Min. Kenapa sih aku udah nyusun Piko bagus-bagus, tapi waktu aku nengok penelitiannya, eh, Angkat dulu, Pak. tiba lihat daripada penelitiannya, Kak, tiba-tiba saya baca di Prospero, aku Hah? lihat di Sisref gitu. Tiba-tiba penelitiannya ini udah dilaksanakan oleh orang lain. Gimana ya Kak kiranya? Kalau dari saya itu tidak apa-apa. Misalnya seperti ini. Saya tertarik dengan menggunakan suatu adanya
penggunaan obat gabapentin dalam menurunkan gejala pain atau gejala pain. Sehingga itu kan biasanya pada dasarnya udah apa ya? Udah lazim banget ya karena pengobatan gabapentin ini. Namun di sini saya ingin membandingkan apakah gabapentin ini secara patomekanisme nanti kan outcomes mereka kan cuma menurunkan gejala pain, Dok. Jadi kita tuh bisa membedakan antara studi itu antara satu dengan lain berdasarkan Pico. Maksudnya apa, Dok? Ini Pico saya. Oh, rupanya sama dengan Pico ini. Jadi cara satu-satunya supaya bisa diakseptif gimana? Saya membedakan Pico saya ini dengan Pico yang telah dibuat. Caranya gimana? Bisa kita perluas, bisa kita persempit. Maksudnya apa? Misalnya populasi di sini dia menyebutkan seperti ini. Ya udah saya persempit aja. Saya ingin menggunakan gabapentin ini cukup pada pasien-pasien yang misalnya pasien yang diabetes mellitus dengan tipe 2 dengan komplikasi neuropati diabetikum gitu misalnya. Dengan populasi pada Asia. Jadi kan mereka mungkin udah menginklusi nih daripada studi-studi yang di seluruh dunia. Tapi saya pengen di Asia aja. Itu evidence based ada nilai barunya ada. Dokter bisa menyampaikan, oh ternyata judul dokter itu fokusnya populasi Asia. Jadi lebih implementatif dengan Indonesia mungkin nantinya. Atau outcomes-nya dokter tidak berfokus terhadap pain aja. Mungkin ada sesuatu hal yang baru. Mungkin adanya mencegah terjadi kerusakan saraf yang lebih banyak atau atau bisa yang kedua dengan memahami secara patomekanisme biomolekulernya bagaimana, dibuktikan dengan studi-studi preklinik dan in vitro gimana. Nah, itu merupakan suatu hal yang dapat bisa dibedakan. Jadi kalau dokter misalnya stuck nih tiba-tiba nanti di tengah seperti itu, dokter dapat bisa menyusun dengan Pico yang baru sehingga tidak akan di-decline. Ada alasan reasoning dokter membedakan antara suatu studi dokter dengan studi lainnya. Jadi reviewer itu bisa menyampaikan aseptif kalau seandainya oh ini berbeda nih dengan studi lainnya gitu. Namun gimana sih mereka bisa tahu penelitian dokter berbeda atau dengan lainnya? Nanti kita akan membahas. Kita lanjut. Yang kedua itu ada search strategi. Kenapa? Ini yang saya susun ini merupakan yang paling penting, Dok. Tadi saya sampaikan Pico itu merupakan kunci utama. Dengan daunnya dokter Pico, dokter bisa dokter bisa membuat suatu mesh term seperti gambar yang saya buat ini. Jadi bayangkan dengan adanya Pico secara sederhana ini, dokter udah buat kata kunci yang bisa dicari untuk database. Karena nggak mungkin kan, misalnya kalau dokter cari di database, dokter masukkan seperti ini, itu tidak, saya yakin itu tidak akan dapat nanti itu di database. Karena mereka database itu kan namanya database, semua artikel-artikel ada di sana. Jadi dokter harus menggunakan suatu kata kunci. Nah, kata kunci inilah yang menjadi suatu pedoman utama bagi dokter untuk bisa mendapatkan studi yang dokter inginkan. Karena itulah kita harus menyusun suatu keyword. Contoh seperti ini. Jadi kita ada namanya suatu kriteria Boolean, and or ya. Nanti apa tuh dok perbedaannya? Kalau prinsipnya saya itu adalah sinonim antara konsep antar per konsep. Misalnya kita nih kenapa ada konsep ada 4 konsep? Tadi berdasarkan gambar sebelumnya P, I, C, O ada 4 kan dok? Berarti ini ada 4 konsep. Untuk dapat konsep satu population, konsep dua intervention, tiga tuh outcomes, comparison, empat tuh outcomes. Nah, setiap dari keempat-empat ini, misalnya pada P yang satu, dokter ingin misalnya Parkinson. Misalnya daripada studi ini nih, Parkinson itu nama lainnya bisa Parkinson, refraktori, atau motorik, dan sebagainya. Itu disusun menjadi satu bagian. Nah, contoh dokter intervensinya adalah deep brain stimulation. Nama deep brain stimulation itu apa? DBS. Atau ada nggak nama lain? Jadi dapat disampaikan, konsep satu population dengan intervention harus dipisah dengan kata and. Namun jika seandainya antara satu bagian dengan bagian lainnya, jika seandainya satu hal yang sama dalam satu konsep, kita gunakan kata or. Kenapa gitu dok? Karena agar lebih banyak terjaring, agar lebih banyak spesifik dengan dokter yang buat. Karena di database itu dia akan, jika seandainya dia lebih spesifik, akan lebih banyak sesuai dengan keinginan dokter. Namun jika seandainya luas, kita lebih banyak lebih mengeksplor dan lebih banyak mendapatkan artikel. Dengan konsep seperti ini saja dokter udah paham nih. Oh ternyata kata kunci itu tidak seribet itu untuk membuatnya gitu. Kenapa sih dok penting? Apakah akan menjadikan kalau seandainya saya nggak susun sysref dengan kata kunci akan mengakibatkan terbengkalai? Saya jawab iya. Karena biasanya kalau dokter ingin publikasi di Scopus ini contoh punya saya tadi yang disampaikan oleh moderator, itu harus ada mestem tertentu supaya berapa total yang dokter dapatkan. Agar nanti itu tidak dokter mengalami adanya manipulasi antara setiap studi. Sehingga para peneliti itu percaya, oh ternyata dengan kata kunci ini, match term ini, dokter mendapatkan hasil sekian. Dokter dapat dengan hasil sekian.
berbeda nanti setiap dari database itu akan mendapatkan jumlah-jumlah tertentu. Jadi dengan adanya suatu dokter, adanya gambaran secara langsung seperti ini, sehingga tidak adanya suatu manipulasi atau fabrikasi data dan dokter bisa di-accepted seperti itu. Dan yang ketiga, yang masih yang kedua nih. Nah, ada juga nama itu pasti dokter sering mengakibatkan adanya namanya prospero, prospero, prospero. Nah, supaya dokter dapat suatu, kalau saya bilang itu kayak patennya patennya studi kita lah gitu ya, tapi dengan gratis kita mendaftarkan supaya kita paten pikiran kita ini nggak diambil dengan orang lain, kita daftarkan dengan Prospero. Harapannya apa, nanti kalau dokter udah daftarkan secara tidak langsung dokter itu pikonya itu punya hal tertentu atau ide dokter ini udah beda dengan yang lain, sehingga dia pakem dan bisa nanti menjadi suatu hal yang bisa menjadi dasar kalau seandainya nih studi saya udah diregistrasi secara internasional dari Piko. Nah, harapannya apa? Tidak ada duplikasi secara tidak langsung, dapat transparansi dan adanya registrasi dari awal sehingga studi ini kita dapat prosesnya hingga mendapatkan selesai. Mari kita lihat dok. Sebenarnya Prospero itu apa ya dok? Nanti dokter bisa buka sendiri ya. Nah, kenapa saya bilang itu seperti buku hak paten secara tidak langsung ya? Dokter lihat, ini saya daftarkan Prospero secara langsungnya. Secara langsung saya itu udah dapat nih. Nanti dokter kalau baca Sysref atau Meta ada CRD 42 bla 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 gitu. Nanti kalau dokter cari, nanti dokter pasti ketemu artikel saya ini. Jadi secara tidak langsung, studi saya ini udah terdaftar di internasional. Jika ada yang sama, mereka harus mengubahnya. Jika ada yang sama, saya harus ada yang sama dengan studi lain. Saya harus mengubah dengan studi tersebut. Jadi ini sangat-sangat bermanfaat bagi kita. Jadi kalau seandainya dokter mendaftar Scopus tapi tidak mendaftar Prospero, itu biasanya mereka pasti akan minta dok. Atau biasanya mereka akan langsung decline secara langsung. Lanjut. Ketiga, proses screening yang tidak sesuai. Dokter pasti berpikir ya, apa sih maksudnya dok? Kayak dari screening awal, database, pusing banget, saya nggak ngerti apa maksudnya. Saya nggak dapat studi inklusi itu sih maksudnya apa gitu. Ya, kita maksud ya. Nah, ini nih, kalau seandainya kita membuat sisref, itu biasanya tuh ada nama Prisma Guidelines. Ini udah ditentukan oleh Cochrane tersendiri untuk dapat bisa menyusun dari artikel. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya guna ini? Dokter bisa bandingkan nih, kalau nanti dokter nih, ini benar nggak ya dokter nih, atau dia membacot aja di sini, benar atau nggak ya penyampaiannya untuk membedakan litref dengan sisref itu dengan ada prisma. Rata-rata, kalau litref itu, mungkin ada standar-standar tertentu. Tapi kalau dari pandangan saya, mereka tuh pasti tidak jarang banget membuat suatu alur pencarian literatur. Karena mereka itu konsep utamanya ingin mendapatkan suatu ilmu yang luas banget banget luas sehingga mereka mencampurnya satu sama lain gitu. Bahkan review artikel itu yang kalau Litref itu bisa mencapai 100, 150 dan sebagainya. Daftar pustakanya ya. Tapi kalau seandainya dari Sisref itu wajib hukumnya melampirkan Prisma Guidelines. Jadi kenapa? Misalnya nih, saya banyak melampirkan kata kunci daripada studi ini misalnya ya. Ini saya ambil dari literatur saya yang sudah diterpublikasi. Nanti dokter bisa nanti lihat pada research guide saya, Bima Diokta Alparisi. Dokter bisa membaca artikel-artikel contoh-contoh saya di sana. Nah, misalnya saya mendapatkan records identified from. Maksudnya apa? Dari mana saya mendapatkan studi database? Oh, ternyata saya menggunakan ada berapa sekian database nih. Totalnya 932. Dari mana daftar dapat duplicate? Itu nanti ya. Nanti di Autos nanti ngajarin itu kita pakai platform apa kok bisa bisa secara duplikat ini. Kemudian nanti kita lakukan screening, exclude. Exclude ini secara apa? Biasanya ini secara title and abstract. Saya mengeksekusi langsung dengan kawan-kawan saya. Biasanya si Sref itu lebih bagus, dok. Jangan sendiri. Kalau sendiri itu penilaiannya lebih bias. Saran saya tuh ada 2 sampai 3 orang dokter untuk membantu untuk bisa melakukan screening ini ya. Kemudian misalnya title abstrak kayak saya lihat, oh saya exclude 831 dapat 15. Nah dari 15 ini saya exclude ada sekiranya ada 8 studi dengan alasan tertentu. Nah secara tidak langsung, orang yang tidak melaksanakan studi dengan saya paham terhadap artikel yang saya include. Maksudnya apa? Cara berpikir sistematis saya mendapatkan studi setuju ini, mereka paham dari berapa totalnya saya dapat, berapa saya exclude dari title abstrak, saya exclude dari bagian daripada abstraknya juga, saya exclude dari full text, dapatnya cuma 7 kayak gitu. Jadi itu menjadi dasar saya, oh ini nih pedoman saya, ini nih dok, kamu bisa lihat secara langsung bagaimana proses pencarian saya. Namun jika seandainya kalau dokter lihat
Kalau seandainya lihat, kalau dokter tanpa menggunakan suatu prisma, pasti nanti akan langsung di-decline jika seandainya dokter udah klaim ini sisref, pasti. Lanjut ya dok. Yang keempat, tidak melampirkan hasil ROB dan certain of evidence. Ini sama kan, pada dasarnya sama dengan saya sampaikan dengan proses tadi. Yang pertama kita perlu PICO, yang kedua search strategi, cari perhatian, yang ketiga kita lakukan screening dan screening dan yang keempat ini analisis. Nah, analisis ini mungkin dokter pahamnya ya, mungkin analisis dari sintesis ya, tapi saya mungkin analisis sintesis itu ada format-format tertentu. Jadi saya tidak memasukkan di sini. Namun yang paling banyak yang jadi kesalahan utama itu adalah di sini, Dok. ROB, risk of bias, dan certainty of evidence. Tapi biasanya kalau certainty of evidence ini, kalau Sinta-Sinta 3, 4, 5 itu jarang mereka minta, atau Sinta 2 pun mereka nggak ada juga minta beberapa. Namun kalau udah saya ini karena pengalaman saya udah dari awal Sinta yang rendah mungkin 4, naik 3, naik 2, saya tahu per tahapnya dok hingga Scopus. Oh, saya tahu perbedaannya ternyata kalau di Scopus itu pasti selalu diminta adanya certainty of evidence tambahannya. Nah, maksudnya apa sih dok? Risk of bias ini kenapa sih kita nilai risiko biasnya banyak banget ya kriteria yang harus dibuat dari Sisref gitu ya. Ya karena risiko bias ini adalah kita melihat dokter-dokter pasti pernah mendengarkan istilah critical appraisal atau analisis kritis. Analisis kritis itu adalah kita bisa melihat, ini studinya berkualitas atau enggak gitu ya. Jadi yang menilai itu siapa? Yang dokter, dokter-dokter sekalian, yang dokter lihat apakah ini risiko rendah, risiko tinggi, atau some concern, ada pertanyaan-pertanyaan atau tidak jelas. Lalu sebenarnya gimana sih dok cara daripada analisis risiko bias itu susah nggak? Nah, risiko daripada bias itu biasanya kita sesuaikan dengan adanya berdasarkan dari guideline atau berdasarkan dari protokol-protokol tertentu. Dan tanda kutip seperti, misal saya ingin ada 10 studi ya dok, ada 10 studi inklusi saya. 10 studi inklusi saya ini bermacam-macam nih. Ada 5 studi RCT, ada 5 yang observasional. Apakah saya sini hanya membaca satu daripada protokol saja? Tidak. Kalau saya studi RCT, saya pakai Cochrane ROB 2.0. Nah, di sana ada pertanyaan-pertanyaan, ada 5 domain terkait dengan proses randomisasi agar nanti kita tahu nih berapa menilai risiko biasnya. Nanti ada saya contohkan. Nah, sedangkan observasional tadi bisa kita pakai Robbins E atau NOS. Yang mana dok kita pakai? Itu tergantung dari prefer kita. Tapi biasanya kalau Scopus itu lebih bagus Robbins E. Kita lanjut ya dok. Nah, ini contohnya. Sebenarnya sih apa sih dok yang dokter sampaikan tadi? Apakah ada apa nih? Cochrane, ada ada tadi contohnya seperti Nose, Robbins E apa sih? Itu merupakan suatu media protokol kita untuk menjawab appraisal tool tadi untuk bisa menilai. Apakah ada yang lain? Ada banyak banget. Dokter bisa pakai misalnya Oxford Evidence Based Medicine, bisa pakai GBI. Nah, seperti contoh seperti ini ya, yang paling banyak yang lazim, yang mudah ya. Dulu-dulu kalau di awal-awal saya bingung terkait risiko bias, kayak sering pakai GBI ini. Kenapa? Nah, misalnya ini dok, dokter ada 10 studi inklusi. Dokter macam-macam studinya, ada case control, ada cross sectional, ada bla 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 kayak gitu ya. Nah, nanti dokter bisa nanti klik GBI, terus dokter download misalnya contohnya in case adanya case control atau cross sectional. Di sana ada pertanyaan-pertanyaan tertentu untuk bisa menilai biasnya. Dan di situ juga sudah ada bagaimana cara kita menjawab, bagaimana cara kita mendeterminasi apakah ini low risk, some concern, atau high risk. Jadi itu nggak susah. Jadi dokter hanya menyesuaikan aja berdasarkan dari kriteria dari sini. Apakah berdasarkan desain studi? Jangan sampai salah. Karena kalau salah, itu akan mengakibatkan studi dokter bakal di-decline. Nah lanjut ya dok ya. Aduh, saya yang sesak juga. Jadi lanjutnya, nah ini seperti hasilnya. Jadi hasilnya apakah seperti ini dok? Harus visualisasi seperti ini? Tidak. Bisa berbentuk tabel, bisa berbentuk visualisasi, dan bisa berbentuk grafik, grafik batang, banyak hal yang dibentukkan. Sebagai in case seperti ini ya. Yang saya sampaikan tadi misalnya studi RCT pada Cochrane. Kan ini ada penilaian nih dok. Domain 1, 2, 3, 4, 5. Nah, domain satu itu bagaimana proses randomisasi mereka, bagaimana mereka mendapatkan suatu intervensi itu tanpa ada akibat dari intervensi atau ada missing outcome data atau bagaimana penilaian studi, bagaimana mereka melaporkan suatu studi. Nah, nanti dokter laporkan ini gimana cara jawabnya. Cara jawabnya tadi berdasarkan adanya protokol tertentu. Dokter nanti bisa memperhatikan gimana cara menjawabnya. Kira-kira ini termasuk low risk, high risk, atau some concern atau no information. Jadi nggak susah.
Lalu apa dok? Itu certainty of evidence. Ini kan saya juga orang baru ya dok ya. Sama kayak dokter. Ih apa sih kayak perlu certainty of evidence? Sebenarnya certainty of evidence itu bisa menilai apakah studi dokter ini benar-benar bagus atau enggak. Maksudnya benar-benar bagus atau enggak itu berdasarkan daripada prinsipnya, berdasarkan parameter yang dokter nilai kayak gitu. Misalnya gini. Misalnya kita melihat antara ada studi observasional ya dok atau studi RCT nih misalnya. Nah, gimana cara kita menentukan kualitas daripada evidence ini bagus atau enggak? Kita nilai berdasarkan parameter-parameter yang saya perhatikan nih. Misalnya, rating downs for risk of bias, impression, inconsistency in the areas of public perception bias. Tapi kalau rating up itu maksud itu ada bisa bisa dinilai rendah, bisa dinilai tinggi berdasarkan poin-poin ini. Nah, poin-poin tersebut nanti dokter bisa mikirkan nih, apakah dia high, apakah dia moderate atau sebagainya. Jadi, caranya tersebut bisa dibuat seperti ini. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut ya. Kayak ini secara garis besar saja. Nah, contoh laporannya seperti apa? Contoh seperti ini. Dokter ternyata ada parameter yang dokter minta nih. Ada studi sampel. Ini saya ambil di Scopus secara langsung ya dok. Tidak mengada-ngada, tidak mengadi-ngadi. Nanti nanti ini dokternya bohong atau gimana. Ini saya lamparkan di Scopus secara langsung. Ada studi yang mereka laksanakan. Ya, pertanyaan mereka adalah apakah benar nih bagaimana evidence terkait dengan penggunaan obat anti trombotik terkait dengan adanya decision outcomes terhadap pasien-pasien stroke. Nah, parameter yang dinilai outcomes-nya itu adalah non-fatal severe stroke. Oh, ternyata ini lebih ke insidensi fatal stroke-nya. Nanti mereka nih bahas nih studi desainnya gimana, risk of bias-nya gimana, not serious, dan sebagainya. Cara jawabnya gimana? Nanti ada itu. Bagaimana cara pola menjawabnya secara cepat dan berdasarkan dari poin-poin yang saya sampaikan sebelumnya itu. Dan terakhir, ini merupakan prinsipnya ya. Kenapa sih saya udah dok dari 1 sampai 4 udah menjelaskan, udah membuat sesuai dengan kriteria dokter buat. Tapi kenapa sih masih di decline? Itu karena konsepnya salah. Karena dokter itu tidak sesuai dengan author guideline yang mereka buat atau tidak sesuai dengan fokus and scope di jurnal. Itu merupakan kesalahan yang paling banyak yang terjadi di antara kita, termasuk saya. Jadi maksud itu apa? Misalnya dokter udah susun manuskripnya, tapi tidak sesuai dengan kriteria mereka. Maksudnya apa? Tidak sesuai dengan tipe artikel mereka, tidak sesuai dengan standar mereka, tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan bagaimana cara penulisan mereka, citasi mereka, berapa jumlah kata mereka, batasan dan sebagainya. Dokter katakan itu merupakan hal-hal yang biasa aja, tapi kalau itu menurut saya tidak biasa. Karena itu merupakan suatu poin penting, kalau enggak dokter bisa aja di decline. Contoh seperti ini, saya ingin submit nih di Medical Journal of Indonesia di FKUI ya. Nah, dokter bisa aja nanti pencet secara langsung di Author Guidelines. Dokter identifikasilah di sana apa-apa aja ketentuannya. Terus saya lihat nih fokus and scope-nya. Oh, ini yang prinsip yang utama karena saya memprinsipkan administrasi itu paling penting. Karena kalau administrasi yang bagian ini dokter tidak submit nanti itu bisa aja nanti bakal di decline atau bakal disampaikan untuk disubmit kembali. Dan ada beberapa checklist-checklist yang dokter perlukan untuk sesuai dengan artikel mereka. Nah, contoh fokus on scope itu apa? Seperti ini. Saya misalnya ingin submit di jurnal yang bersifat kardiovaskular. Oh, masuk nggak ya? Oh, ada kok kardiovaskular, ada kok histopatologi, ada kok di sini. Jika seandainya dokter submit suatu artikel dan masuk dalam scope ini, rata-rata mereka akan proses review kembali dan akan menerimanya. Namun misalnya dokter lebih ke public health atau lebih ke dokter lebih ke reproduktif, namun lebih ke gizi dan sebagainya, apakah di sini masuk? Bisa saja enggak. Bisa aja nanti di decline daripada mereka. Jadi oleh sebab itu, hal-hal yang dokter bilang administrasi yang sekiranya membosankan itu, itulah yang sering membuat studi kita sering terdecline. Mungkin saya simpulkan pelajaran kita sekarang ini tadi 5 kesalahan utama. Tapi saya ada memprinsipkan kepada saya ada 3 hal yang dokter perlu pahami sebelum ingin membuat sisrep. Yang pertama, dokter harus eksplorasi ide dan merumuskan piko. Ya, saya udah menjelaskan itu panjang lebar, dokter pasti paham ya maksud saya apa tadi. Yang kedua, dokter itu harus komprehensif dalam melakukan proses screening. Dan dokter harus komprehensif dalam melakukan analisis, baik itu risiko bias atau certainty of evidence. Kalau ingin dokter mendaftar ke Scopus atau sinta-sinta tinggi gitu, pasti diperlukan. Yang ketiga, dokter harus sesuaikan dengan author guidelines tadi. Dan tentunya fokus and scope jangan di luar dari hal tersebut.
Dengan insya Allah, dengan adanya memperhatikan dengan 5 hal yang saya sampaikan sebelumnya dari terbengkalai, jadinya bisa diterima dan diakseptir. Itu semuanya pasti ada proses reviewer nantinya. Kalau misal dok, saya udah sesuaikan dengan dokter 5 hal tadi, alhamdulillah udah masuk ke peer review, tapi masih aja di review, masih aja salah. Wajar dok, saya pun masih di kayak gituin. Kalau seandainya kita nggak dilakukan review, tidak ada yang salah, berarti itu bisa aja itu kita terlalu advance, terlalu bagus, atau bisa saja itu bisa aja nanti dokter submit di jurnal-jurnal predator. Karena pada dasarnya kalau seandainya submit di uh, jurnal-jurnalnya yang terindeks Scopus atau Sinta, kita pasti setidaknya ada 1 sampai 2 kali revisi untuk bisa melakukan submit. Hal itu dasarnya adalah sebagai menjadi pedoman karena yang melakukan reviewer itu siapa? Pasti mereka-mereka yang lebih mempunyai kemampuan yang lebih advance kayak gitu, yang lebih di atas kita, yang lebih paham daripada kita. Jadi dokter tinggal mengikuti saran revisi yang mereka buat. Mungkin sekian dari saya ya, moderator ya, udah capek menyampaikannya. Tapi harapannya saya kawan-kawan semua lebih terbuka nih kalau sana yang mau nyusun Stripe itu tidak sesusah itu. Kalau dengan prinsip yang saya sampaikan. Kalau menurut saya proses pencarian itu proses rangkaian dari Stripe ada 5 hal kayak yang tadi kan. 5 hal itu pula yang menjadi sering terbengkalai, yang sering salah sehingga tidak sering tidak diaccepted. Mungkin sekian dari saya sampaikan lagi ke moderator. Wah, luar biasa sekali Kak Dio. Ini memang kalau publikasinya 11 plus ini nggak main-main ya. Penyampaian materinya luar biasa lancar, luar biasa detail. Nah, jadi sudah disimpulkan ya sama Kak Dio. Ada 3 poin yang perlu kita ingat sebelum kita publikasi. Yang pertama, ide dan pikonya. Kedua, screening dan analisisnya. Ketiga, buat line dari autornya. Terus jangan lupa tidak boleh langsung menyerah kalau ada revisi ya Kak Dio ya. Wah, luar biasa. Nah, Kak Dio, selanjutnya kita ini ada sesi tanya jawab, Kak. Tapi sebelum sesi tanya jawab dimulai, saya mau menyampaikan nih ada titipan dari kakak-kakak Autus. Nah, ini dia khusus untuk peserta webinar malam ini ada promo 20% dengan kode vouchernya adalah webinar Juni 20. Ini caps lock semua berlaku hingga 30 Juni atau besok ya, tengah malam 23.59. Seberapa banyak sih promo yang didapatkan? Tadi di awal udah kita sebutkan nih dengan 349.000 bisa dapat video only. Sekarang hanya butuh 279.000. Kalau tadi butuh 499.000 untuk komplit package, sekarang hanya butuh 399.000. Dan private coaching yang awalnya 899.000 sekarang hanya menjadi 719.000. Jangan lupa difoto di SS sekalian untuk masukkan kode promonya webinar Juni 20 Capsulok untuk mendapatkan promo 20%. Nah, tadi kita sudah mendengarkan materi yang menarik, sudah promosi juga ya, titipan-titipan. Ini ada beberapa pertanyaan, Kak Dio. Ada yang masuk lewat kolom chat dan juga ada yang masuk via Google Form. Ini kita akan ganti-gantian ya, Kak Dio ya. Mohon untuk dijawab. Mungkin kita mulai dari yang kolom chat terlebih dahulu. Pertama, Kak, kenapa ya Cochrane bias tidak dilampirkan? Nah, boleh langsung dijawab nih, Kak Dio. Oke, mungkin dilampirkan di sini dilampirkan pada studinya secara langsung ya, maksudnya ya, dalam artikel manuskripnya ya. Mungkinnya seperti itu ya, mungkin ya Kak, maksudnya. Sepertinya begitu, Dok. Ya, boleh dijawab dulu tuh. Jadi saya izin jawab ya. Jadi kalau seandainya kenapa sih, apakah asesmen daripada risiko bias itu dilampirkan atau tidak? Daripada dasarnya itu sesuai dengan author guideline mereka. Jadi bisa aja nih, misalnya pada studi dokter yang ingin submit pada jurnal tadi, oh ternyata daripada studi tersebut mereka melampirkan bahwa seandainya ada batasan figure and tables gitu. Jadi secara tidak langsung dokter di gambar tersebut tidak ada tampak eh, secara langsung gambaran risiko bias seperti gambar ini. Jadi kalau seandainya nggak ada, bagaimana dok gitu? Apakah sebenarnya pasti dari studi ini melaksanakan risiko bias? Kalau studi daripada mereka studi review dan studi pada Sysref, saya yakin 100% pasti ada dok.
Jadi jika seandainya tidak ada, dokter bisa melihat dari supplementary data. Atau pasti mereka nanti lihat nanti kan ada tuh di methods itu biasanya ada risk of bias. Nah, di 3.1 tuh pasti ada resource of risk bias. Nah, mungkin mereka tidak akan melampirkan gambar secara ini, tapi mereka akan menyampaikan secara deskriptif dan hasil daripada risiko bias itu dapat diperhatikan pada supplementary data. Jadi kalau seandainya artikel mereka sudah sisref dan jika seandainya terindeks Scopus atau Sinta tinggi, pasti harus dilampirkan daripada risiko bias. Itu jawabannya, Dok. Wah, itu jawabannya nih Kak Astriani. Dokter Astriani apakah cukup menjawab ya pertanyaan Kak Dio? Kalau belum menjawab mungkin bisa follow up question melalui kolom chat sambil kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini disampaikan di Google Form waktu pendaftaran Kak Oh, Dio. udah Ini jauh-jauh dari hari ya? iya udah Juga. disimpan dalam hati ya. Ini ada dari Kak Karina Dwi Hapsari dari UMS. Pertanyaannya Oke. adalah gimana sih Kak tips and trick biar semangat bikin live? Wah, ini saya juga butuh nih, soalnya sering denger tapi nggak ada semangatnya nih untuk membuat. Oke. Ini sebenarnya relevan sih. Sebenarnya awalnya itu semangat banget nih, Kak. Tapi bakal overdrain kalau sambil menyelesaikan siswa. Karena, Dok, ini kok ada aja ya tracking yang harus saya lalui di sini. Pikonya nggak Ya, ketemu-ketemu itu pikonya juga, nggak aduh, stres ketemu. banget ya Kak. Kata kuncinya nggak ketemu, terus stuck ternyata artikelnya udah didapatkan orang lain. Jadi prinsipnya apa? Prinsipnya dokter harus belajar sabar lebih tepatnya. Karena yang kita dapatkan itu tuh nggak selalu hal yang pengen cepat. Sesuatu yang cepat itu belum tentu baik, Dok, kalau menurut saya. Kalau seandainya misalnya dokter bisa membuat suatu artikel, tapi dokter bisa paham step per step saya sampaikan tadi. Misalnya ada masalah, langsung dokter langsung down. Nanti misalnya dokter bisa konsultasi dan sebagainya. Dengan adanya masalah-masalah yang dokter alami secara tersebut, itu menjadi pengalaman dokter. Jadi kalau dokter akan mendaftar dari ingin membuat suatu publikasi selanjutnya, dokter bakal lebih cepat gitu. Kita mempelajari sesuatu itu berdasarkan pengalaman sama seperti saya. Misalnya kalau gimana semangatnya? Semangatnya dokter harus ada. Nih, harus ada nih misalnya semangat utama. Dokter, saya ingin daftar PPDS misalnya. PPDS ini harus ada artikel ini bla 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 bla. Saya harus semangat dong karena bakal banyak lawan-lawan saya yang mempunyai publikasi lebih banyak, lebih conference lebih banyak, sedangkan saya tidak apa-apa. Jadi harus ada motivasi dokter secara intrinsik dan juga harus ada daya juang dokter. Maksudnya saya daya juang ini apa? Jika seandainya ada masalah nanti di tengah jalan, kita akan mencari solusi. Jangan sampai menyerah. Kalau sampai menyerah itu bakal tidak selesai. Jadi pada dasarnya itu mempunyai suatu motivasi dokter. Jika seandainya dokter berhasil untuk menyelesaikan satu artikel ini, saya yakin dokter punya kebanggaan tersendiri. Oh, saya punya publikasi tersendiri. Ada nama saya nih, gitu. Di sini, saya bisa lampirkan nih di sama orang. Itu adalah suatu hal yang dokter bisa menjadi acuan kalau seandainya membuat suatu publikasi itu tidak sesulit mungkin. Namun kalau sulit bagaimana dok kita hadapi bersama? Kita dokter harus hadapi prosesnya. Jangan mau cepat. Tapi kalau seandainya percuma cepat tapi tidak paham, lebih banding kita lebih bagus sabar, namun hasil outcome saya bagus. Gitu dok. Atau bisa juga ikut private coaching di Altus ya dok ya. Setuju. Nanti langsung request sama Kak Dio. Eh, Nah, tadi kan udah yang dari form ya dok ya. Sekarang kita kembali lagi ke kolom chat dok. Ini ada dari dokter Nabila. Izin bertanya dok, cara screening artikel jurnalnya biasanya manual atau bagaimana ya? Terima kasih. Wah, sebenarnya ya ini bisik-bisik ada di materinya Autus. Tapi boleh dijawab Kak Bima, Kak Dios. Iya sih, kakaknya ini sebenarnya udah bilang ya. Jadi proses screening artikel itu kan banyak banget ya dok ya. Jadi sebenarnya sekarang udah dengan adanya pemajuan zaman, saya sudah membedakan nih kemajuan zamannya sangat signifikan. Dari tahun 2023 itu secara manual atau tahun 2002 itu karena saya membutuhkan para author ke author ada 3 atau 2 untuk melakukan proses screening. Saya masuk ke dalam spreadsheet, saya melihat screeningnya data banyak banget 600 bayangkan itu dilihat satu persatu. Gimana nggak lama? Namun biasanya kalau kita dengan Aptos Research ini ada menggunakan suatu prinsip adanya penggunaan Ryan AI ya Kak ya. Ryan AI ini akan sangat membantu sekali untuk melakukan proses screening. Proses duplicate tadi yang saya sampaikan, proses screening data hingga mendapatkan artikel-artikel yang diinklusikan. Jadi mungkin kalau seandainya secara komprehensif mungkin silakan mengikuti Aptus yang nanti disampaikan moderator. Kalau mau tipis-tipis nih. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan. Masih punya tenaga Kak untuk menjawab? Masih, masih, masih. Kalau Wah, masih ini ada masih. pertanyaan lagi dari form. Dari Kak Hustun Nisa Zahro dari UII
Oh, dokter umum ternyata. Mohon maaf, dokter Husnun ya. Ini Heeh. pertanyaannya adalah, karena lama sudah tidak berkecimpung di dunia medis dan riset. Hmm. Mindset apa yang perlu kita punya untuk memulai lagi? Wah, ini kalau dari form ini kayaknya lebih ke mentality ya, Kak, yang bisa Iya. dibangun ini. Setuju, setuju ya, setuju. Nah, sebenarnya dok, kalau kita namanya belajar pasti kita mulai dari nol. Kalau menurut saya kita kosongkan pikiran kita, jangan mikirkan orang lain dan sebagainya. Misalnya kita tidak berkecimpung banyak di dunia pendidikan atau dunia research, kita mulai dari awal, it's okay gitu. Caranya itu sama seperti yang saya sampaikan, mentality yang kita apakan, kita harus mempunyai daya juang yang tinggi. Kita harus berusaha lebih banyak dong dibanding yang lainnya. Jadi konsep utama itu sama dari awal sampai habis ide, Pico, bla bla bla, sampai artikel inklusi. Sama aja prosesnya. Coba, tapi bagaimana caranya itu, bagaimana tergantung dokter. Apakah penyampaian progresnya itu cepat atau tidak, atau gimana, itu tergantung dokter, kemauan dokter. Jika dokter semakin kuat mau dan sebagainya, mau belajar, saya yakin walaupun dokter dimanapun atau sebagainya, pasti cepat untuk membuat ekstraksinya. Begitu ya. Jadi memang kita harus tutup telinga dan fokus Ya, pada tujuan. betul. Oke, Hmm. kita lanjut pertanyaan selanjutnya dari kolom chat. Ini rame juga ya kolom chat ternyata. Ini ada dari Ya Dokter ramai Rizky. dok, saya nggak nampak. Coba Ya, ini izin bertanya dok, jika paper sudah direvisi namun tetap ditolak dan ingin submit ke jurnal lain, apakah lebih baik mengirimkan paper yang sudah diperbaiki berdasarkan review sebelumnya atau versi awal saja? Dan apakah jika revisi menyebabkan paper agak berbeda dari Prospero, apakah protokol juga perlu diupdate? Wah, ini menarik ya. Ini kayaknya sudah memutuskan menulis ini, kemudian ada hambatan sepertinya begitu ya. Mm-mm. Mungkin bisa langsung dijawab, Kak Dio. Sebenarnya setuju banget ya. Berarti Kak Rizky ini secara tidak langsung udah menjalani proses publikasi ya, sehingga tahu ya permasalahan seperti ini. Nah, yang pertama, apakah misalnya in case kita udah submit ternyata ada revisiannya sehingga sudah diperbaiki namun bisa saja di reject dan sebagainya. Saran saya, dari penyampaian-penyampaian daripada review sebelumnya, sebelum kita ingin submit daripada jurnal lain, kita lakukan perbaikan. Secara tidak langsung mereka menggunakan keilmuan mereka untuk bisa melakukan analisis daripada studi dokter. Secara tidak langsung mereka sudah menilai kualitas daripada artikel dokter ini bagaimana. Apa-apa saja yang apa aja yang kurang, apa-apa aja yang perlu diperbaiki, itu secara tidak langsung merupakan masukan utama bagi mereka. Nah, selanjutnya, apakah dokter lebih baik mengirimnya itu diperbaiki atau sama seperti seperti awal aja? Kalau itu jawabannya ya, Dok ya, lebih baik diperbaiki, jauh lebih baik. Maksudnya itu review mereka itu udah terbiasa membaca sekian 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 artikel. Kalau dokter membuat dari awal aja, pasti kemungkinan bisa bakal accepted dan sebagainya, namun kualitasnya itu lebih jauh lebih tidak bagus gitu. Maksudnya dengan masukan mereka itu pasti halnya itu lebih baik ya, dengan keilmuan ataupun dengan metode ataupun analisis dari tadi. Dan apakah jika direvisi dan agak berbeda dari prospek protokolnya perlu diupdate? Menurut saya perlu. Misalnya perlu daripada itu mungkin in case ya, perlu di sini jika seandainya pikonya berbeda ya dok. Contoh, mereka menyampaikan, oh ternyata pikonya ini terlalu apa gitu, terlalu diperbaiki dan sebagainya, baru kita revisi. Namun kalau yang tidak revisi ini apa? Menurut pandangan saya, contoh artikel yang dia revisi itu misalnya cuman seperti revisi-revisi mungkin metode prismanya ya. Karena kan kalau seandainya di Prespero itu kan poin-poin ada beberapa poin yang tidak dibahas dalam artikel. Contohnya penyusunan prisma, risk of bias, misalnya di poin-poin tersebut yang direvisi dan tidak ada poin yang di Prospero, tidak perlu direvisi di situ. Namun kalau misalnya yang perlu direvisi misalnya domainnya berbeda, outcome-nya berbeda, atau populasinya berbeda, intervensinya berbeda, nah, jangan seputar-seputar itulah, nah, itu baru direvisi. Seperti itu sih, Min. Jadi kita perlu merevisi kalau signifikan begitu ya Kak ya dampaknya pada Piko, pada hasil publikasi kita, kayak gitu ya Hmm, Kak ya. Dan ya sebaiknya benar. dikumpulkan yang sudah direvisi oleh orang yang sudah terbiasa membaca jurnal. Ya. Baik, ini ada pertanyaan ketiga dari form. Ini pertanyaan yang terpilih terakhir ya dari form. Sebenarnya banyak nih Kak pertanyaannya. Ini Hmm. dari Dokter Jeff Rizal dari UNRI. Apa saja kesalahannya membuat si Sref kita kurang menarik? Wah, ini saya setuju banget nih, retweet banget sama pertanyaan ini. Karena kadang-kadang menurut kita ini bagus banget, tapi kadang-kadang menurut orang meh, kayak gitu ya. Ya, izin ya, Dok. Itu Jawab dong. senior saya. Izin, Dok. Dokter Oh, Jeffrey ini senior saya. oh gitu. Udah internship ya. Oh ya, Oh, Masya ini ya, Dok. Allah. Jadi sebenarnya kalau tertarik atau tidaknya daripada si Sref ini, sebenarnya itu kita bisa memodifikasi. Misalnya kita membuat Pico tadi ya dok ya. Pico tadi mungkin outcomes-nya itu hanya
gambaran misalnya nyeri berkurang pain dan sebagainya. Kayak tadi lah saya buat intervensi berdasarkan GABA, kemudian dibandingkan dengan ini atau pain. Jadi sebenarnya jika sana udah terbuat Pico, kita buat Sysref, oh ternyata kurang menarik. Jika seandainya udah terlanjur ya nih Kak, in case udah terlanjur, ya kita bisa modifikasi outcomes-nya. Misalnya outcomes-nya kita membahas lebih ke biomolekulernya, pathway-nya, atau lebih kita membahas gimana, misalnya lebih ke mungkin kita membahas lebih ke ini apa namanya itu ya? Saya lupa terkait dengan jumlah dananya atau low setting outcomes-nya atau low setting healthcare settings-nya itu bisa. Namun kalau saran saya sebelum kita menyusun dari supaya si ref kita ini lebih up to date, lebih menarik, itulah kita perlu konsep tadi yang pertama eksplorasi ide. Mungkin ide utama kita yang tadi yang kita buat dari Pico awal itu udah menarik nih dari pandangan kita. Tapi setelah kita mengeksplor ide, oh ternyata lebih banyak yang lebih bagus gitu. Nah, dengan explore ide yang terbaru tadi, kita membuat Pico itu jauh lebih menarik dibanding kita udah membuat dari awal tanpa membaca artikel-artikel sebelumnya, sehingga ketertarikan atau novelty-nya itu jauh lebih bagus dibandingkan sebelumnya. Jadi, kesimpulannya ialah, kalau sudah terlanjur, kita bisa memodifikasi, membuat mereka menjadi lebih menarik dengan melihat, membahas lebih spesifik dan membahas lebih ke patomekanisme atau molekuler untuk bisa menjelaskannya kepada di abstrak atau di publikasi artikel tersebut. Namun jika seandainya masih belum menyusun, saran saya lebih bagus untuk mengeksplorasi ide untuk bisa melihat ide-ide terbaru yang sekiranya dapat menjadi sebuah terapi inovatif atau suatu diagnostik terbaru atau suatu metode-metode hal scoring dan lain sebagainya yang terbaru dalam menangani suatu permasalahan populasi tertentu. Gitu dong. Wah, luar biasa ya jawabannya lengkap sekali. Ini kalau masih ada seniornya boleh langsung komen ya. Izin dong. Iya. Kak, ini tadi ternyata ada follow up question nih Kak dari Dokter Ah, Astriani. Tadi kan di awal kita bahas soal Cochrane bias tidak dilampirkan. hmm. Ternyata ada lagi follow up questionnya. Berarti bias Cochrane nggak wajib untuk dicantumkan dalam manuskrip Kak? Atau gimana nih Kak? Mungkin bisa dijawab. Kalau sarannya menurut saya, Dok, itu wajib. Kalau dari pandangan saya, setiap saya baca daripada studi review, itu wajib dilampirkan untuk risk of bias. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu risk of bias ini adalah untuk bisa menilai secara tidak langsung dokter mengkritikal appraisal. Dokter mengkritik dari artikel tersebut apakah bagus atau tidak gitu. Jadi kalau seandainya tidak dilampirkan, itu bisa menjadi suatu pertanyaan kenapa tidak dilampirkan. Kalaupun pasti dilampirkan di suplementari, mungkin dokter tidak terbaca di suplementari data atau sebagainya. Pas di risk of bias ini tergantung kan berbeda, bukan Cochrane ROB 2.0 aja. Saya sampaikan tadi bentuk dari risiko bias itu bervariasi tergantung daripada studi desain dokter yang inklusi. Misal dari tadi saya sampaikan ada 10, 5 RCT, 5 observasional, dua dokter juga buat dua daripada penggunaan daripada critical appraisal-nya juga harus dua. Ada menggunakan Robbins I, ada menggunakan Cochrane RB20 gitu. Pasti dilampirkan. Kalau tidak dilampirkan itu menjadi suatu pertanyaan kenapa studi ini bisa dipublikasikan. Karena risiko bias itu menjamin untuk kualitas artikel dokter yang inklusi itu bagaimana. Jadi secara tidak langsung ini artikel dokter inklusi berkualitas atau enggak kayak gitu. Jadi kalau seandainya tidak, berarti menjadi suatu pertanyaan bagi saya kenapa itu tidak diinklusikan. Itu ya jawabannya. Semoga menjawab ya untuk Dokter Astriani. Ya, Wah, ini semoga ada cepat. Dokter Muhammad Aziz ini rame banget ya kalau mau chat ini tidak menyangka kalau seramai ini. Ini kalau dari Dokter Muhammad Aziz ini, wah ini agak agak bahaya ya pertanyaannya. Ini mungkin dijawab berdasarkan pengetahuan dokter aja ya. Izin Iya. bertanya, apa benar rumor kalau sudah pernah presentasi di konferensi jadi sulit untuk publikasi papernya? Wah, ini bahaya banget nih pertanyaannya. Tapi Ini silakan dok. salah ya saya. Ini intermezzo juga, Dokter Aziz ini senior juga saya. Saya pernah lomba juga bersama dia di internal medicine Riau, juara dua beliau. Dia Masya juga Allah. ya di internal medicine ya dok ya. Ini mungkin dia dokter ini pengen ikut-ikut conference tapi takut ya. Tapi saya nggak kurang tahu ya dok. Selazimnya ya kalau seandainya untuk conference paper itu maksudnya kan kalau seandainya udah dipublish dari artikel itu bisa aja sulit, bisa aja tidak. Jadi kalau contoh dalam publikasi, misalnya kita udah lakukan conference di sini dok. Oh, ternyata ada revisi-revisi dan sebagainya itu menjadi masukan. Jadi kita melakukan editable daripada sebelum melakukan publikasi itu boleh-boleh aja. Namun kalau seandainya ada nggak bisa menjadi sulit untuk publikasi, saya masih belum tahu ya dok. Bisa aja sulit, bisa aja enggak. Itu tergantung dari, tapi rata-rata karena kan conference sama publikasi itu kan berbeda tempat ya dok ya. Jadi kalau seandainya
dia udah terdaftar Prospero dan sebagainya, kan masih belum full text, seharusnya masih bisa dilakukan publikasi. Tidak ada permasalahan. Kan yang kita tampilkan di conference itu hanya berupa results dan sebagainya, hanya tampilan secara gambaran rangkuman gitu kan ya terhadap studi kita. Kalau seandainya berbeda dengan publikasi, publikasi itu full text. Banyak hal yang perlu dinilai lagi, rangkaian-rangkaian proses-proses pencariannya. Jadi kalau menurut pandangan saya bisa aja tergantung daripada apakah bisa di accepted atau tidak. Itu tergantung prefer daripada jurnal tersebut. Tapi kan nggak mungkin ya, yang jurnal yang kita publikasikan tahu yang kita publik di conference itu gitu. Jadi menurut saya kalau dokter ada berkenan kalau melakukan submit udah ikut conference dan mungkin ada perbaikan-perbaikan dilakukan submit di publikasi, oke aja sih nggak ada masalah. Kalau sepengalaman saya ya kayak. Wah, begitu ya. Jadi ternyata itu adalah hoax, begitu ya Ya. menurut Dokter Dio. Tidak terpengaruh ya dokter. Begitu Mm-mm. semoga menjawab untuk Dokter Muhammad Aziz Arido. Mm-mm. Selanjutnya ini adalah pertanyaan dari Dokter Karisa Wulandari. Izin bertanya untuk moderator untuk promonya untuk paket lengkap apakah ada masa berlaku bimbingannya bisa sampai kapan? Wah, ini waktunya moderator bersinar ya ternyata. Ini saya izin share screen. Tadi ternyata nggak kelihatan waktu share screen yang pertama ya. Apakah yang sekarang kelihatan ya, Dok Dio? Masih belum sih. Tadi nampak sih. Bentar ya. Udah, sudah. Sudah. Nah, ini untuk kakak-kakak yang mau beli paket promo 20% dengan kodenya webinar Juni 20. Ini caps lock semua. Ini kalau kodenya berlaku hingga 30 Juni tengah malam 2359. Apa yang didapatkan kalau video only diskon dari 349 menjadi 279.000. Kalau komplit package dari 499 menjadi 399.000 dan kalau private coaching dari 899 menjadi 719.000. Jadi memang harganya yang turun lumayan jauh ya. Lalu pertanyaannya untuk paket lengkap apakah ada masa berlaku bimbingannya? Jawabannya tidak ada ya kakak-kakak. Ini nggak ada apa masa berlakunya, tapi ini hanya akan dibimbingin untuk satu paper. Jadi satu bimbingan satu paper. Loh kak, saya udah submit nih papernya udah keterima. Terus mau bimbingan lagi nih, mau sama dokter Dio lagi nih. Nah itu nanti bisa ada namanya paket extend. Nah ini ya private coachingnya unlimited, zoomnya juga unlimited tapi by appointment kayak gitu. Kalau misalnya ragu-ragu merasa nggak perlu private coaching bisa beli dulu komplit apa paket kompletnya nanti bisa di-upgrade ke private coaching jika membutuhkan. Begitu ya. Apakah cukup menjawab Kak Karisa? Semoga menjawab ya. Selanjutnya ini ada dari Dokter Rizky. Ini Dokter Dio apa ada kesibukan lain setelah ini? Lumayan sih, satu pertanyaan lagi ya terakhir ya. Oh iya, satu pertanyaan lagi. Mungkin dari Kak Rizky ya. Ini apa follow up question apa gimana nih ya urutannya? Oh iya, follow up question. Oh, ini tadi terkait yang revisi itu, Kak. Ini ada follow up questionnya berupa revisinya terkait dengan intervensi dan outcome, Dok. Berarti tidak masalah ya, Dok, kalau Prosperonya diubah setelah penelitian selesai. Gimana, Oh, Dok? oke, jadi sebenarnya kalau menurut pandangan saya kalau di Prospero kan itu gambaran secara umum ya. Jadi mereka tuh ada memberikan timeline ya kan dok ya. Sebelum daripada publikasi kan mereka tuh ada waktu tertentu nih, misalnya diberikan satu sampai 2 bulan sebelum publikasi, sebelum artikel itu siap, kita bisa melakukan editable daripada suatu artikel tersebut. Nah di dalam waktu tersebut dokter bisa nih untuk bisa merevisi-revisi dari berdasarkan PICO yang dokter buat tadi, dari berdasarkan population intervention comparison outcomes tadi ya dok ya. Jadi tidak ada masalah. Jadi kalau penelitian selesai itu boleh karena kan pada dasarnya kan kita mencari dok. Misalnya kita memikirkan ide dari awal, oh ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kita dari akhir gitu. Ya nggak apa-apa diubah karena itulah kita diberikan waktu oleh Prospero itu ada 1 bulan untuk melakukan adanya suatu proses pembuatan sysref atau meta ini. Jadi itu sangat-sangat relevan dokter buat untuk bisa dieditable ya dok ya. Hmm, Terus. Jadi begitu ya. Nah, Mm-mm. dokter, sebenarnya ini masih banyak pertanyaan. Ada dari dokter Surya Wartati. Mohon maaf, dokter, ini lumayan panjang ya. Nanti mungkin bisa Banget. disampaikan melalui grup diskusi apabila membeli paket video only maupun complete course nanti bisa disampaikan di grup diskusi. Nah, atau kalau mau one on one dengan dokter Dio, dengan Kak Dio, nanti bisa disampaikan
dengan private coaching. Untuk kemudian Kakak Astriani dan juga yang lain, mohon maaf ini sudah melewati batasnya ya. Harusnya tadi 19.30 kita cukupkan, tapi ramai sekali, jadi kita extend sedikit. Kepada yang belum sempat terjawab, saya dari pihak moderator dan autus memohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Kak Bima Diokta Alparisi, Esket ya, mohon maaf kalau tadi ada penyebutan salah penyebutan nama juga Kak. Sukses selalu untuk teman-teman dokter-dokter sejawat sekalian. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih semuanya udah meluangkan waktunya. Saya izin pamit. Semoga kita dapat bertemu ya di program private coaching. Dah.